kerinduanku. Bersujud dalam tempat kudus-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Inilah pujian dan penyembahan dari hatiku, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Inilah Tuhan, kerinduanku. Bersujud dalam tempat kudus-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Inilah pujian dan penyembahan dari hatiku, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya, oh Kaulah segalanya. Kaulah segalanya, hey, di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan
seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya di hatiku, di hatiku. Kaulah segalanya di hatiku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya dalam hidupku. Oh, haleluya. Oh, segalanya dalam hidupku, Tuhan. Mari pagi hari ini dimanapun Anda berada, mari pagi hari ini sama-sama buka kedua tangan kita. Mari nyatakan kalau kita perlu Tuhan, bahwa Dialah segala-galanya dalam hidupmu. Amin. Mari sama-sama katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, hanya Kau menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku. Sekarang ku berikan seluruh cintaku hanya bagimu. Hanya Kau Yesusku, menara dalam hidupku, di hatiku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Tuhan di hatiku. Kaulah segalanya. Oh, di hatiku, di hatiku. Kaulah segalanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan sama-sama sebentar sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara yang bisa membuka Alkitab, saya ajak kita buka sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai 14. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan bagi saudara, namun bagi saudara yang mau mengikuti saya untuk membaca bersama-sama silahkan, karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa dan mulut kita itu berkuasa, jadi tidak ada ruginya sama sekali membaca ayat firman Tuhan. Malahan itu memberi makan bagi roh kita. Demikianlah firman Tuhan, dikatakan begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah, rangkaian ayat ini saudara adalah rangkaian firman Tuhan yang cukup menarik. Karena seringkali titik berat ketika kita membaca itu di kata pencobaan. Seringkali yang menjadi bobot utama, yang menjadi perenungan kita semua, itu adalah pencobaannya. Itu adalah hal-hal yang menyulitkan kita, yang menjadi sorotan. Tapi tahu tidak saudara, kalau saudara renungkan baik-baik, 3 ayat ini titik beratnya ada di ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Mengapa demikian? Mengapa kok kita diberikan sebuah wejangan untuk menjauhi penyembahan berhala? Nah, saya ingin ambil satu ayat lagi, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-3. Apa sebetulnya yang dikatakan sebagai penyembahan berhala? Penyembahan berhala itu bukan sesempit menyembah patung atau mengidolakan seseorang atau sesuatu. Tapi dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ketiga, 1 Petrus pasal yang keempat, dikatakan demikian, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, penyembahan berhala itu bukan hanya sekedar menyembah Allah lain. Penyembahan berhala itu bukan hanya saja mengagungkan sebuah tindakan,
Tetapi perhatikan di dalam 1 Petrus 4 ayat 3 ini, banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Penyembahan berhala juga berarti melakukan hal yang tidak mengenal Allah. Melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Apa itu? Simple, saudara. Melakukan hal atau kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Apa itu? Ya, yang berlawanan dengan Alkitab. Menyebarkan berita negatif. Membagikan ketakutan, walaupun itu mungkin nadanya nasihat, tetapi yang disebarkan adalah ketakutan. Saya bisa garis bawahi bahwa itu penyembahan berhala. Karena yang diagungkan bukan Tuhannya, tetapi masalahnya yang dibentuk dalam berita. Oleh karena itu hati-hati. Kalau hari-hari ini saudara merasa bahwa saudara sedang diliputi ketakutan akibat berita, dalam kata lain diliputi berhala dalam tanda kutip, maka firman Tuhan menasihatkan kepada kita, jauhilah penyembahan berhala. Segala sesuatu yang ditinggikan atau dibesarkan lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala. Dan saya percaya saudara tidak ada Allah lain. Saudara tidak memiliki hal yang diagungkan lebih tinggi dibanding Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup. Oleh karena itu, kita kembali lagi ke ayat 12 dan 13 dari 1 Korintus ini. Di ayat 13 saudara, dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dikatakan bahwa pencobaan, nah kita kalau membahas pencobaan itu kita harus tahu dalam bahasa Yunani ada dokimatso, ada piratso. Ketika dikatakan dokimatso itu artinya to prove, untuk membuktikan. Dan kata piratso dan khususnya yang dipakai di ayat ini yaitu sebagai kata pirasmos, itu sebetulnya bisa dikenakan kedua pihak. Ketika itu dikenakan ke pihak iblis, setan, itu artinya adalah mencobai atau solicit to do evil, mencobai untuk menjerumuskan. Tetapi ketika kata piratso atau pirasmos ini dikenakan ke Tuhan, artinya adalah to examine, untuk meneliti, untuk melihat, menyelidiki. Makanya ada lagu yang mengatakan selidiki aku, lihat hatiku, menyelidiki. Jadi saudara, kata pencobaan, dicobai, itu tidak bisa dengan semena-mena kita terjemahkan bahwa Allah kita itu jahat. Tetapi justru dengan terbuktinya kita, dengan selesainya kita diteliti, seperti hari-hari ini, mungkin saudara ada yang melalui rapid test atau yang lain-lain. Ketika sudah dites, terbukti saudara positif atau negatif. Tapi di sini tidak ada yang positif, semuanya negatif dalam nama Yesus. Tapi kehidupannya positif semuanya ya. Yang mungkin juga sedang merindukan anak juga akan segera positif. Tapi kalau tes COVID-19 semuanya negatif dalam nama Yesus. Nah, pirasmos artinya adalah to examine, white or black, sehingga bisa diketahui putih atau hitam, benar atau tidak. Oleh karena itu, ketika kita belajar dengan baik saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, artinya examination yang kamu alami, penyelidikan yang kamu alami itu hal yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, tidak mungkin melebihi kekuatan kita. Seandainya itu dikenakan dalam artian piratso yang dikenakan kepada Allah atau kepada Tuhan. Tetapi toh ketika itu dikenakan kepada iblis, piratso yang dari iblis, piratso yang dari iblis yang artinya untuk menjerumuskan atau menjatuhkan. Di ayat ini pun dikatakan tidak akan melebihi kekuatan manusia. Mengapa? Sebab ketika piratso itu dilakukan oleh iblis, di mana dia bisa ketika kita membuka celah, jangan khawatir. Dikatakan bahwa dengarkan baik-baik, ini message pada pagi hari ini. Allah itu setia.
dan Ia tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Jangan khawatir, saudara pasti tetap akan menang. Hanya tinggal saudara memiliki daya tahan atau daya juang atau tidak. Hanya tinggal saudara didapati tetap setia, punya iman atau tidak. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan. Apapun yang sedang saudara alami, mungkin saudara anggap itu sebagai sebuah pencobaan. Misalnya, biasanya saudara dapat income tetap karena ada pemasukan dari toko saudara atau dari usaha saudara. Tetapi sekarang tiba-tiba saudara merasa bahwa kok saya seperti ini ya? Kok semuanya berubah? Dan saudara merasa wah ini pencobaan. Kan seringkali orang Kristen sedikit-sedikit mengatakan saya sedang dicobai. Saya sedang dicobai. Oke lah, kalau saudara ingin mengenakan istilah itu, kita masukkan pada ayat ini. Pada waktu kamu dicobai, ketahuilah, dengarkan baik-baik. Orang yang percaya pada Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-13 bahwa Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita tidak diciptakan untuk berlari keluar sebagai pengecut, tetapi kita diciptakan untuk melewati semuanya itu. Akan ada jalan keluar dan kita akan keluar sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Inilah janji Tuhan. Oleh karena itu kuncinya, tadi dikatakan di ayat yang ke-12 yang pertama, hati-hati. Jangan sampai saudara ini jadi orang yang merasa aku sudah kuat, aku sudah teguh berdiri, aku tidak bisa digoyangkan. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang bisa kuat dengan kekuatannya sendiri. Manusia butuh Tuhan. Selayaknya mobil yang butuh untuk kembali servis berkala atau motor. Demikian pula dengan kita. Dan masa-masa seperti ini justru bagi saya adalah masa-masa yang indah. Mengapa? Supaya kita ini kalau kata orang Jawa itu eling. Kita ini ingat pada Tuhan. Justru masa-masa seperti ini masa-masa yang indah. Masa-masa seperti ini saya diingatkan. Tadi waktu saya mandi saya diingatkan kata-kata ini. Masa-masa ini adalah masa di mana kita diingatkan bahwa ternyata toh tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ternyata toh semua yang kita bangga-banggakan, usaha kita, pekerjaan kita, yang selama ini kita mungkin nomor satukan daripada Tuhan. Apa yang terjadi sekarang? No man can succeed on his own. Tidak ada manusia yang bisa berhasil dengan dirinya sendiri. Karena apa? Toh nanti jatuh-jatuhnya juga mengeluh. Aku dicobai oleh Tuhan, hati-hati. Tidak ada Tuhan mencobai. Tuhan itu examine. Tuhan itu bukan mencobai tapi examine. Melihat, meneliti. Oleh karena itu, saya tidak akan berpanjang lagi. Yang jelas saudara mengerti. Kita dinasihatkan pada pagi hari ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi jalan keluar. Tuhan kita tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengingatkan kita bahwa kita harus terus berhati-hati. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh Tuhan. Tuhan tidak sedang mempromosikan dirinya, tetapi kita yang harus semakin mendekat kepada Tuhan. Karena itu saudara, pagi hari ini saya berdoa supaya saudara yang mendengarkan firman ini, kita disadarkan bahwa apapun yang sedang kita hadapi, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Yang kedua, kita sadari bahwa kita yang harus menjauhi penyembahan berhala. Saya tadi sudah terangkan, penyembahan berhala itu bukan hanya berarti menyembah patung, tetapi penyembahan berhala juga berarti sesuatu yang kita tinggikan lebih dari Tuhan. Kita harus belajar baik-baik, kita diingatkan,
Dan yang ketiga kita lihat di ayat yang ke-12 tadi dikatakan bahwa hati-hati kalau kita sedang menyangka bahwa kita teguh berdiri, hati-hati. Kita harus terus-menerus waspada, kita tidak boleh lengah. Dan nanti saya akan lanjutkan di hari yang lain. Bagaimana ada nasihat-nasihat Tuhan yang akan diberikan pada kita semua. Dan untuk hari ini saya kira cukup sampai di sini. Kita akan sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami terima dan biar firman-Mu ini dimeteraikan di hati kami. Supaya kami terus-menerus dikuatkan. Kami terus-menerus diperbaharui. Dan di dalam nama Yesus, siapapun kami yang mendengarkan firman ini, kami sehat, kami dibungkus dengan darah Yesus. Dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.